Senin rapat, Selasa doa, Rebo latihan, Kamis nyetak warta, Jumat doa lagi, Sabtu persiapan minggu. Lah kapan keluarnya? Coba renungkan. Orang-orang di sekitar kita perlu kasih Tuhan. Tapi bukan dijadikan orang Kristen, tidak. Terlalu sedikit kata itu, jangan lupa. Terlalu sedikit bagi. Kemarin dalam perjalanan dari Jakarta sampai ke Makassar, duduk persis sebelah saya orang Palembang. Namanya Njung. Hari ini di SMS saya sampai 14 kali. Saya telepon dia sore tadi. Kenapa? Dia baru tahu arti kehidupan. Dari Sorong, dari Makassar dia bisa. Karena saya lanjut ke Timika, dia harus pakai Merpati ke Raja Ampat turun Sorong. Wah, kalau saudara lihat SMS-nya luar biasa. Saya nggak ngomong agama. Saya langsung kenalkan saya pendeta. Dan saya dahului. Jangan takut walaupun agama kita beda. Dia terkejut waktu saya ngomong arti hidup itu bagaimana. Kerja itu bukan cuma untuk cari duit, tidak. Padahal saya capek sekali. Sabtunya dari pagi sampai sore, sampai malam. Saya tidur cuma 3 jam, harus berangkat pagi pesawatnya jam 5. Jadi jam 3 saya sudah keluar dari rumah. Tapi karena ada satu jiwa nih, wah kesempatan ngomong Jakarta Makassar 2 jam lebih. Puji Tuhan. Terbuka orang Palembang. Karena kalau kita nggak nyinggung agama orang itu terbuka. Maaf ya, jangan saudara kaget. Tapi ini yang Tuhan buat. Ini tahun yang keempat. 2010 tahun yang keempat. Saya sedang berusaha meyakinkan dunia. Kalau gereja saya nggak urusan karena banyak yang marah. Apa yang saya buat yakinkan dunia? Yesus itu bukan orang Kristen. Setuju tidak? Lo jawab ini. Kalau nggak setuju terlalu kita. Kalau kita menganggap Yesus orang Kristen, itu celaka. Orang lain nggak mau terima dia dong. Saya mau bilang Yesus orang Kristen, cari KTP-nya. Istilahnya gitu. Salah. Kalau gereja mengkristenkan Yesus, maka itu orang nggak bisa terima. Jawab ya atau tidak? Ya sudah. Ini pekerjaan berat tuh saudara. Karena dunia seterlanjur tahu. Siapa yang nggak tahu kalau Yesus bukan orang Kristen? Orang tahu Yesus Kristen. Nah ini konsep yang salah. Lalu Yesus agama apa? Nggak ada agamanya. Sama seperti beras, gula, minyak goreng, garam. Bayangkan kalau kita orang Kristen, tiba-tiba hari itu ada perubahan. Kita lagi perlu beras, kita perlu gula, kita perlu minyak goreng. 10 toko yang kita masuki supermarket. Ternyata hari itu semua ada labelnya. Ada beras Buddha, beras Hindu, beras Islam, ada gula Kristen, bukan gula Jawa lain lagi, gula Islam, gula apa? Ayo, kalau kita Kristen cari, mau nggak beli yang labelnya lain? Nggak mau dong. Begitu pula orang lain. Kalau mereka perlu sesuatu ada label Kristen, nggak akan mau terima. Lebih baik nggak makan. Nah, ini kita harus buat. Ayo kita keluarkan Yesus dari gereja sekarang ini. Nggak ada yang ngamen. Iya dong, kalau dia cuma di gereja, bagaimana yang di masjid? Bagaimana di kuil? Bagaimana di vihara? Kapan mereka bisa terima? Loh ya atau tidak? Cepat jawab ini. Ya sudah. Ini kerjaan berat, saudara. Karena gereja sudah begitu salah. Ayat terakhir, 1 Timotius 2 yang keempat. Lihat ini. Inilah satu-satunya malah. Kalau tadi saya bilang yang ciri-ciri orang Kristen apa itu masih ada beberapa. Tapi satu-satunya ayat yang menyatakan apa kehendak Bapa di surga, apa keinginannya, itu cuma satu ayat ini saja. Enggak 2, enggak 3. Tolong baca salah seorang. 1 Timotius 2 yang keempat. 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Apa kehendak Bapa di surga? Semua orang loh saudara. Aduh ini luar biasa. Lihat ini faktanya. Narkoba lebih laku dari Injil. Terlalu enggak kalau begini? Jawab ya atau tidak? Ya. Sangat terlalu kita ini. Kok bisa yang mahal dan dampaknya ngeri bisa lebih laris daripada yang gratis? Ada yang salah dari kita. Yang menghendaki supaya semua orang, nggak ada satupun yang tersisa di dunia. Bukan dikristenkan, tapi diselamatkan. Beda. Nah kalau Njung ini, suatu hari nanti, saya nggak tahu kapan. Yang penting kalau dia tetap hati terbuka, saya akan taburkan kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan dia untuk dia milih nanti. Tapi bukan saya. Ngerti
Ngerti maksudnya? Itu hak dia. Kemarin datang, waktu kami ibadah di Timika, seorang dari Lampung, dia itu masih Islam. Sampai sekarang pun belum dibaptis. Tapi dia mau, kalau di ibadah mau datang, mau dengar. Saya sudah beberapa kali doakan dia. Bahkan tadi malam dia ngajak satu orang Islam lagi datang. Padahal tahu itu ibadah. Kenapa dia berani begitu? Karena saya yakinkan. Walaupun agama kita beda. Ayo kita sama-sama. Sampai malam mereka ada rumah bayi saya. Cerita-cerita. Rasa enggak kaku. Bahkan waktu semua ikut tepuk tangan, yang satu Islam tepuk tangan juga. Karena dia di sebelah saya kemarin. Tentara itu. Nah, ayo kita buat. Mereka itu enggak rasa risih kalau kumpul kita. Yang buat risih kan karena agama, bukan? Rasa beda. Enggak. Ayo buat enggak risih. Sampai ayat ini terjadi. Yang mengendaki. Supaya semua orang diselamatkan. Itu kerinduan Bapa di surga. Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Berapa puluh tahun yang lalu. Setan itu demi visinya. Supaya dosa kena kepada seluruh manusia di dunia. Setan itu tidak pernah buka sekolah dosa. Kalau buka siapa yang mau. Betul? Gereja demi misinya. Yang Yesus beritahukan. Pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan Injil itu. Maka demi visi itu gereja buka sekolah Injil di mana-mana. Bayangkan. Yang nggak punya sekolah dosa aja dosa sampai mana-mana. Yang punya sekolah Injil kenapa Injil nggak bisa kemana-mana? Yang goblok siapa ini? Ngerti nggak pemikiran ini? Cepat jawab. Berarti ada yang nggak beres dalam diri kita ini. Kenapa dosa bisa lebih laku daripada Injil? Kenapa? Kita punya sekolah Alkitab mahal-mahal lagi biaya sekolah Alkitab sekarang itu. Saya tuh pernah hitung saudara di Indonesia ini, gereja Indonesia ini, saya berkata pabriknya pendeta, itu setahun produksinya 20.000. Setahun tuh 20.000 pendeta paling dikit tuh dihasilkan di Indonesia. Kenapa begitu? Karena saya hitung begini, di Indonesia ini ada 253 sinode. Bayangkan, 253 sinode. Dan pemerintah nggak mau tambah lagi. Dan saya setuju. Dirjen sebelumnya itu dapat diberi duit oleh orang kaya untuk buka sinode baru. Maka itu sampai 253. Dirjen sekarang tegas. Malah yang sekarang ini, Dirjen berkata, akan menutup beberapa sinode yang sudah nggak aktif. Terlalu banyak. Ngeri sekali. Nah, kita kecilkan saja. 200 saja yang aktif. Saudara tahu nggak? Ada cukup banyak satu sinode yang punya lebih dari 5 sekolah Alkitab di Indonesia. Betul tidak? Contoh, GPDI. Itu paling banyak sekolah Alkitab. Betul nggak? Hampir di setiap provinsi ada itu. Kedua itu HKBP. Banyak sekolah Alkitab. Lalu ketika Protestan yang lain, GPIB dan semuanya. Itu punya sekolah teologi ya. Hampir juga di semua provinsi. Nah bayangkan. Berapa banyak pendeta dicetak tiap tahun di negeri ini. Siapa pernah tahu? Salah satu sekolah teologi, mahasiswa tingkat terakhirnya berapa? Ada yang tahu nggak? Terakhir ada informasi? Mungkin ada temanmu yang masuk? Ada? Di mana sekolah teologi mana? Sekolah kitab mana? Cepat jawab aja. Ada yang? Malang. Ya yang mana? Oh Malang itu lebih gila lagi. Nggak ada kota di dunia sehebat Malang. Pabrik pendetanya paling banyak. Saudara. Satu kota itu puluhan sekolah Alkitab. Saya sampai heran kenapa numpuk di sana semua. Itu Malang. Sekolah apa yang kamu tahu? Apa? Di Batu Peci ya. Batu pun ada 3 yang gede-gede, belum yang kecil-kecil. Nah bayangkan kalau saya pukul rata, satu sekolah teologi, mahasiswa tingkat terakhirnya, itu 10 orang saja. Nah kalau 200 sekolah, jadi setahun cetak berapa itu? 2.000 kok 20.000? 2.000 betul? 200 kali 10, oh ya betul 2.000. Bayangkan, itu saya kecilkan. Di Nabire itu ada 3 sekolah teologi. Yang satu namanya Rastamar, itu saya kaget. Mahasiswa tingkat terakhirnya 113 orang. Bayangkan, orang ingin jadi pendeta luar biasa sekarang ini. Terus kemana semua ini, ribuan orang ini kemana semua? Ngerti pertanyaannya? Injil sampai nggak laku begini, ini kenapa? Maka itu kalian mikir mulai malam.